acara ceramah agama Islam yang akan disampaikan oleh Umi Hani Hendayani. Sebelumnya akan saya bacakan dulu profil beliau. Beliau adalah nama lengkap Hani Hendayani, biasa dipanggil Umi Hani, gitu ya Umi ya? Beliau adalah pegiat ketahanan keluarga, kiprahnya sangat banyak. Yang pertama itu, dia salah satu pimpinan Majelis Pertimbangan Hebat Community, ada inisiator Madrasah Umahat, tim Satgas KDRT RW 06 Tirta Jaya Sukmajaya, pembina beberapa majelis taklim, pembina beberapa grup halakoh, narsum tetap live streaming and new class di UMA Indonesia, konselor di RKI, Rumah Keluarga Indonesia, Rumah Konseling Keluarga Indonesia, dan Rumah Cinta Alpin, Wakabit Ketahanan Keluarga Alpin. Dan beliau juga salah satu survivor COVID. Begitu ya Umi ya? Untuk lebih lengkap mungkin nanti bisa ditanyakan Japri atau nanti langsung ditanyakan ke beliau. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja ke kajian langsung dengan Umi Hani, dan nanti apabila di tengah-tengah kajian ada ibu-ibu yang sudah ingin menyampaikan pertanyaan, bisa langsung ditulis di message aja. Dan nanti kalau misalnya pada saat kajian sudah selesai dan akan bertanya langsung, nanti akan diperbolehkan juga. Mungkin begitu saja. Selanjutnya kami persilahkan kepada Umi Hani untuk menyampaikan kajian pada siang hari ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Susi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ibu Wiwi Joko Priyono selaku Ketua PWP dari PT PWI. Hatur nuhun, saya orang Sunda, jazakillah khair, sudah diundang di majelis taklim atau di pengajian KPI ya, PT KPI. Ini untuk kali pertamanya sebagai sebuah karunia rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Pandemi ini ternyata membawa hikmah yang mendekatkan yang jauh dan mengenalkan yang tidak kenal. Karena saya lihat-lihat satu-satu, nggak ada satupun yang saya kenal ternyata. Tapi ya atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, yang menggerakkan hati-hati kita, yang dengan kekuasaannya mempertemukan kita walau hanya di layar kaca ya, di Zoom meeting ini. Tetapi inilah takdir Allah yang kita terima hari ini. Semoga ini menjadi sarana kita untuk bersilaturahim dan saling mengaji dan mengkaji ayat Allah sebagai sebuah wasilah bagi kita menasihati dalam kebenaran, dalam kesabaran, dan dalam kasih sayang. Semoga saya bisa memenuhi amanah dari panitia terkait dengan kajian pada siang hari ini yang saya ambil temanya mendidik hati, mengasah nurani. Mohon izin untuk share screen. Siap. Bisa dijadikan co-host? Ya, sudah Ibu. Ya, terima kasih. Ya. Bicara tentang hati dan nurani sebagai bagian penting dari tubuh kita manusia yang sejatinya Allah ciptakan dengan sempurna ya, fi ahsani taqwim. Jadi kesempurnaan manusia yang unsur-unsurnya terdiri dari unsur langit dan unsur bumi
ternyata yang menjadi motornya itu adalah hati ya, yang bagian dari ruh yang Allah tiupkan ketika kita berada dalam rahim ibu kita 120 hari. Di dalam ruh itu ada hati yang menjadi kunci hidayah, kunci fitrah terinstalkan di sana, dan kunci pembuka kebenaran dan keterhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun hati ini diperumpamakan dalam sebuah hadis seperti sebongkah daging yang bila hati ini baik, maka seluruh tubuh kita ini akan baik, dan apabila hati ini rusak, maka seluruh tubuh kita akan rusak. Sedemikian pentingnya peranan hati ini dalam keberadaan diri kita dan keseluruhan tubuh kita, maka menjadi penting kita untuk mengetahui sejauh mana sih hati ini berpengaruh pada keseluruhan tubuh kita dan bisa membuat kita berubah seketika. Nah, karena dalam sebuah syair tentang rahasia hati dari seorang penyair Arab, beliau mengatakan, hati ini memiliki rahasia yang tidak bisa dipahami keagungannya kecuali oleh Allah, zat yang telah menganugerahkannya kepada manusia. Sedemikian misteriusnya hati ini, walaupun dia ada dalam diri kita, sampai kita saja yang menjadi pemiliknya, nampaknya seperti pemilik sejatinya, tapi sesungguhnya tidak bisa menguasainya. Kenapa? Karena hati dan diri kita terdinding oleh keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menggenggam hati kita, dan Allah lah yang berkehendak membolak-balikan hati manusia. Sehingga kita semua dalam sholat-sholat kita, di penghujungnya kita senantiasa melantunkan sebuah doa yang mungkin kita sudah hafal bersama ya semuanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sharif qalbi ala ta'atik. Kita minta kepada Allah yang maha membolak-balikan hati, agar membalikan hati kita kepada ketaatan. Dan kita mohon kepada Allah yang membolak-balikan hati, agar kita senantiasa berada dalam ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sulitnya kita sendiri menyentuh hati kalau bukan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana karakter hati itu sampai sedemikian rupa gitu. Mari kita coba pelajari bersama ya. Bahwa hati ini ternyata dalam bahasa Arab itu dinamakan kolbun, yang berasal dari kolaba atau bolak-balik. Kolaba ya, yukolibu, kolbun. Dan memang menjadi ciri khas dari hati itu, dia nggak bisa tenang. Sehingga Allah itu menjadi penguasanya ya, yang membolak-balikan hati kapan saja Allah kehendaki. Sesuatu yang mudah berubah, sesuatu yang liar tanpa kita bisa kendalikan, sesuatu yang susah diterka, misterius gitu, susah dimengerti, mudi. Nah, seperti siapa Bu? Seperti kita, seperti kita kaum perempuan ya, yang seringkali lebih dikendalikan oleh perasaan daripada logika. Konon katanya begitu. Tapi itu penelitian juga ya, walaupun hari begini dengan pengaruh feminisme yang luar biasa gitu ya. Sekarang banyak perempuan yang setengah laki-laki. Tetapi ya mudah-mudahan ciri khas perempuan dengan kelembutannya, dengan kepekaannya, dengan rasanya justru disitulah menjadi keunggulan seorang perempuan. Dan perempuan ini kalau kita belajar hati itu seakan-akan kita sedang bercermin sebetulnya tentang diri kita sendiri ya. Karena kita itu seperti hati yang kita miliki. Nah, sebagai organ terpenting dalam tubuh kita, dan hati ini sulit dibuka. Sebagaimana seorang perempuan ya, kalau bukan di era medsos sekarang gitu, jarang perempuan di zaman dahulu. Di sini ada para senior. Tentunya ya kita sama-sama mengetahui gitu. Dulu itu untuk bisa terbuka seorang perempuan itu sulit gitu. Bahkan cara kita bicara pun dengan menundukkan wajah kita gitu. Tapi zaman berubah gitu. Hari gini banyak perempuan yang berlenggak-lenggok di media sosial tanpa rasa malu begitu ya. Dan memang sudah kehilangan pada akhirnya kekhasannya sebagai seorang perempuan. Nah, ini perkara hati yang pada akhirnya menjadi keras, membatu. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kalau hati itu sudah menjadi keras, membatu, sawaun, sama aja gitu. Kita diberi peringatan, tidak diberi peringatan, dia tetap saja menjadi keras ya, tidak mau berubah, layaf kohun, tidak mau memahami ya, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, mudah-mudahan
kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini dengan membicarakan, dengan mendalami dan mencermati hati kita, mudah-mudahan menjadi jalan untuk melembutkan hati, mengasah rasa, dan kemudian juga menghubungkan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat istilah dalam terminologi Islam itu ada mu'allaf, gitu, seseorang yang berhijrah dari non-Islam kepada Islam, seseorang yang alif ya, menjinakkan hati, dijinakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia menerima Islam sebagai hidayah gitu, sebagai jalan yang dipilihnya kemudian. Makanya disebut mu'allaf. Karena Allahumma alif qulubina gitu. Allah yang menjinakkan hatinya, Allah menjinakkan hati kita sehingga akhirnya dia bersedia berserah diri kepada syariat Allah. Dan sedikit sekali orang yang mendapatkan kesempatan untuk bisa terbimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digerakkan hatinya oleh Allah dan dilembutkan sehingga akhirnya terikat kepada syariat dan meyakini Allah sebagai penciptanya. Dan orang yang sudah kena taklif ini adalah mereka yang kalau dalam syariat Islam itu sampai berhak mendapatkan zakat. Jadi dari 8 asnaf ya, yang diantaranya mendapatkan hak zakat itu adalah mu'allaf gitu. Kenapa demikian? Walaupun mereka kaya, iya benar. Walaupun mereka kaya, seorang yang mu'allaf itu tetap mendapatkan hak zakatnya. Kenapa? Untuk lebih melembutkan lagi hatinya. Untuk menunjukkan keterbukaan Islam menerima kehadirannya, untuk menunjukkan rahmatan lil alaminnya Islam, itu menyapa dirinya yang baru bergabung dengan Islam begitu. Sehingga zakat sebagai sebuah sarana untuk melakukan tazkiyah terhadap harta ya, menyucikan harta, menjadi jembatan pengikat hati bagi para mu'alaf yang baru bergabung, walaupun mereka berasal dari keluarga kaya, bukan fakir, bukan miskin, bukan juga orang berhutang gitu kan. Tetapi untuk menunjukkan kesungguhan Islam dan kemudian keterbukaan Islam menerima kehadiran mereka bergabung bersama kita sebagai sebuah umat, maka zakat itu diperuntukkan juga untuk mereka. Subhanallah begitu ya, Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, demikian indah menunjukkan Islam itu kepada mereka yang hatinya baru saja dijinakkan gitu ya, baru saja mau bergabung, tidak dibiarkannya tanpa tujuan, tidak dibiarkannya diabaikan gitu, tetapi langsung disambut, bahkan diberikan sebagian dari kewajiban umat Islam itu dengan zakatnya kepada mereka yang hatinya telah dijinakkan, yaitu para mu'alaf. Alhamdulillah saya juga diantaranya mendapatkan yang saya bina juga diantaranya ada mu'alaf gitu. Jadi saya bisa belajar dari mereka bagaimana perjalanan hatinya untuk bisa menemukan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur lahir dari seorang ibu yang muslim, ayah yang muslim, keluarga yang muslim gitu kan. Tapi ternyata keislaman saja tidak cukup, karena keimanan itu tobakon an tobak. Keimanan itu berlevel-level sebagaimana derajat surga yang bertingkat-tingkat. Maka akhirnya kita perlu mendorong diri kita untuk mengupayakan agar bisa mendapatkan surga terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan menjadi surga tertinggi tempat kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikutnya, Rasulullah SAW juga terbiasa membaca doa, Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku berada di atas agamamu. Nah, salah seorang sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang Anda bawa. Lalu apakah Anda masih khawatir kepada kami gitu karena mengajarkan doa ini gitu. Lalu Rasulullah menjawab, ya, karena sesungguhnya hati manusia berada di antara dua genggaman tangan Allah yang dia bolak-balikan menurut yang dikehendakinya. Jadi ternyata hadis ini memberikan gambaran bahkan para sahabat saja yang hidup bersama Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah, Rasulullah masih tetap ajarkan doa ini begitu. Karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada satupun di antara kita yang mampu mengendalikan hati kita sendiri. Dan kita tidak pernah tahu rencana Allah kepada diri kita. Kalau melihat dari hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin, kita melihat bahwa ada seseorang yang 70 tahun hidup berada dalam payung ketaatan, senantiasa melakukan ibadah-ibadahnya ahli surga, tapi menjelang kematiannya Allah takdirkan dia berbuat
perbuatan ahli neraka sehingga dia menjadi ahli neraka. Tapi ada yang Allah takdirkan sepanjang hidupnya selama 70 tahun berbuat perbuatan ahli neraka, namun di akhir kehidupannya Allah takdirkan dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia menjadi seorang ahli surga. Atau cerita lain dari Riyadus Shalihin, masih tentang seseorang yang bertobat karena dia sudah pernah membunuh 99 orang. Hati kecilnya itu gelisah karena dia sudah melakukan sebuah dosa yang sangat besar dan sangat banyak, membunuh 99 orang. Itu bukan dosa kecil. Dan ternyata hatinya masih tergetar, jiwanya gelisah karena dia merasa berdosa. Akhirnya dia mencari seorang pandai gitu ya, seorang yang bijak, seorang pendeta untuk bertanya, apakah dengan dosa saya membunuh 99 orang itu saya akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Seorang pendeta ini mengatakan, bagaimana mungkin Allah akan mengampuni sementara dosa kamu sekian banyak begitu setelah membunuh 99. Nah, ternyata hawa nafsunya begitu kan telah membutakan matanya. Si pendeta yang bicara seperti ini dia bunuh juga. Jadi genaplah 100 dia membunuh manusia begitu. Namun ternyata tidak mengurangi kegelisahan hatinya. Dia tetap membawa kegelisahan itu dan tetap mencari apakah saya itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bertemulah dia dengan seorang alim dan dia bertanya pertanyaan yang sama. Alhamdulillah seorang alim ini mengatakan, besarnya dosamu tidak lebih besar dari kebesaran Allah gitu. Dan luasnya dosamu tidak lebih luas dari langit dan bumi ini. Dan tingginya dosamu tidak lebih tinggi dari arasnya Allah gitu. Maka Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, insya Allah akan mengampuni dosamu dengan syarat, gitu. Dengan syarat. Oh, bergembiralah ia gitu ya, mengetahui bahwa dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Syaratnya adalah kamu harus bertobat, kamu harus berhijrah dari tempatmu sekarang berada, dan kamu harus berjanji tidak akan melakukan perbuatan membunuh kembali begitu kan. Dan dia akhirnya berusaha untuk memenuhi janji tersebut. Dia berjalanlah menuju ke tempat hijrahnya. Belum lagi sampai tempat hijrahnya, Allah takdirkan dia meninggal. Padahal dia belum lagi melakukan sesuatu, baru berniat berhijrah, baru mau bertobat, dan belum melakukan perbuatan amal soleh sekalipun. Nah, tetapi ternyata kematiannya membuat malaikat maut, malaikat azab, dan malaikat rahmat itu bersiteru gitu, memperebutkan siapa yang paling berhak untuk mencabut nyawanya. Nah, ternyata Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, mengilhamkan kepada para malaikat itu begini, ukurlah jaraknya. Kalau jarak kematiannya lebih dekat kepada tempat dia tinggalkan, maka dia akan menjadi ahli neraka. Tetapi kalau jaraknya lebih dekat kepada tempat yang dia tuju, maka dia akan menjadi ahli surga. Qadarullah, Allah yang menggeser mayat itu menjadi lebih dekat ke tempat dia berhijrah, dan akhirnya malaikat rahmat mencabut nyawanya dan menghantarkannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal dosanya enggak kurang-kurang besarnya. Padahal dia belum melakukan apa-apa, tapi Allah yang memahami hati, yang menguasai hati, yang menggolak-balakin hati, tahu persis kejujuran seorang hamba ketika dia akan bertobat dengan taubatan nasuha. Walaupun dia belum berbuat sesuatu, Allah sudah mengganjarnya dengan surga. Ya, bagaimana dengan kita yang secara dosa, insya Allah tidak akan lebih besar daripada dosa pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Tetapi gitu ya, bagaimanapun hadis ini menggambarkan bahkan Rasulullah saja masih khawatir kepada para sahabat yang berada di dekatnya, yang senantiasa mendapatkan ilmu dari beliau gitu, sehingga mengajarkan doa seperti ini. Apalagi kita, tentunya lebih wajib lagi untuk bisa menguasai doa ini dan senantiasa melantunkan doa ini sebagai sebuah pinta tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah yang menguasai hati kita, yang berada menggenggam hati kita dengan tangannya gitu, bisa membalikan hati kita kepada ketaatan, kepada kelurusan jalan, dan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadi nasihat Rasulullah kepada para sahabat, yang tentunya juga menjadi nasihat untuk kita semua, karena kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan mengikuti qudwah hasanah dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu doa yang
sebaiknya kita sampaikan terus di setiap kesempatan yang kita miliki, karena kita tidak pernah tahu di waktu yang mana Allah kemudian balikan hati kita menjadi berada dalam ketidaktaatan kepada Allah. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan Allah pelihara hati kita. Demikian. Nah, di sisi lain hati itu di samping tadi liar gitu ya, misterius dan sebagainya, hati ini sendiri sebetulnya sebuah organ yang paling cerdas ya. Dan seandainya kita mampu menghidupkan hati kita, maka kita akan menjadi makhluk paling cerdas dibandingkan dengan orang-orang yang mengandalkan otaknya saja. Bahkan kecerdasan spiritual sebagai puncak dari kecerdasan hati itu adalah merupakan kecerdasan tertinggi gitu ya, karena kecerdasan spiritual tersebut berasal dari hati. Sebagaimana tadi saya sebutkan di awal bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur ya, ada unsur sama, anasirus sama dan anasirul ard. Nah, unsur-unsur bumi yang membentuk diri kita itu membentuk tubuh kita, jasad kita, sehingga makanan kita pun asalnya dari tanah. Dari mulai sayuran, dari mulai hewan, begitu kan semuanya berasal dari tanah. Karena memang itu tempat jasad kita bermula, berasal dari tanah, dan tempat juga nanti kelak jasad kita kembali dimakan cacing-cacing tanah. Tetapi sebagaimana Allah sudah memberikan kesempurnaan pada penciptaan manusia, maka kesempurnaan yang Allah hadirkan pada manusia itu adalah ditiupkannya ruh pada usia 120 hari ketika bayi itu dalam kandungan. Ruh ini membawa nilai-nilai kesucian. Nah, ruh ini membawa nilai-nilai robani. Ruh ini membawa nilai-nilai kebaikan yang menyempurnakan jasad, menghidupkan jasad, menyempurnakan jasad, dan kemudian menjadikan sebagai sosok yang lengkap gitu. Jadi ketidaksempurnaan manusia kita itu disempurnakan oleh Allah dengan kehadiran ruh, di mana fitrah itu menjadi sesuatu yang terinstal di dalam ruh itu dan menjadi modal pertama. Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Dan setiap bayi itu lahir dalam keadaan suci. Kesuciannya terdapat dari ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat janin itu masih ada dalam rahim ibu kita. Namun fujur dan takwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur itu menjadi potensi yang bisa memalingkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, dari kesuciannya, bahkan dari surganya sebagai tempat kembali pulang, manakala kekotoran tubuhnya diakibatkan makan makanan yang haram, tentunya bukan makanan yang halal, kemudian kekotoran makanannya menyebabkan hawa nafsunya mendorongnya cinta kepada dunia. Karena kata Rasulullah kepada para sahabat dulu, aku tidak khawatir kepada hamba-hambaku manakala mereka itu dijauhkan dari kehidupan dunia. Tetapi aku khawatir ketika mereka itu menjadi rebutan gitu dari berbagai umat gitu ya, dari mana-mana, dari berbagai arah, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah mereka sedikit sehingga mereka jadi rebutan? Tidak. Jumlah mereka banyak, kagusta isaili, kata Rasulullah begitu ya. Jumlah mereka banyak, tapi mereka seperti buih gitu. Yang kalau ada angin bertiup, buih itu akan hancur gitu ya, dan tidak terlihat lagi bentuknya, seakan-akan tidak pernah ada buih itu gitu. Jadi itu yang Rasulullah takutkan kepada kita dengan jumlah kita yang banyak tapi tidak bermakna, tidak berkontribusi dan tidak berpengaruh kepada fenomena yang ada di dunia gitu. Kenapa ya Rasulullah mereka banyak tapi bisa seperti itu, kata para sahabat ya. Kata Rasulullah, tersebab mereka memiliki al-wahan. Apa itu ya Rasulullah al-wahan? Al-wahan itu hubud dunia wa karohiyatul maut. Al-wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Jadi ternyata itulah yang menyebabkan seorang manusia pada akhirnya terpuruk gitu ya, kecintaannya kepada dunia dan melupakan Allah dan melupakan akhirat. Karena dunia ini begitu mempesona dengan berbagai perhiasannya. Dan akhirat itu hanya bisa diimani oleh mereka-mereka yang yakin, ya, mereka yang cinta kepada Allah. Mereka yang yakin akan sebuah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berasal dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi hati-hati yang tertutup gitu ya, maka pengetahuan itu tidak akan sampai kepada mereka. Bahkan ketika Al-Qur'an dibacakan pun mereka akan berpaling dari Al-Qur'an yang sedang dibacakan. Karena apa? Mereka tertutup gitu.
Di sini disebutkan dalam surat 7 ayat 179 ya, bahwa ternyata isi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Kenapa demikian? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, gitu. Baik jin dan manusia punya hati, tapi tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian punya mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Gitu. Hatinya sebetulnya cukup cerdas untuk bisa memahami fenomena alam, untuk bisa memahami maksud Allah ketika menciptakan sebuah kejadian. Hatinya bahkan lebih cerdas dari para profesor gitu yang sudah belajar sekian lama begitu ya. Ketika hati tersebut mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan cahaya dari Allah, sehingga hati ini bisa memahami sesuatu bukan hanya yang kasat mata, tapi sesuatu yang tidak kasat mata. Kalau para ilmuwan mempelajari sesuatu dengan metode ilmiah, mereka bisa menemukan teori karena ada sebuah kejadian yang berulang sehingga akhirnya menemukan rumus yang bisa kemudian kita pelajari gitu. Jadi fenomena alam lah yang membuat mereka akhirnya bisa belajar dengan keteraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati ini bisa belajar lebih dari itu karena hati ini bukan hanya melihat angin, tapi melihat angin sebagai sebuah sapa cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada kita kebaikan Allah. Melihat hujan bukan sekedar air yang turun dari langit dengan proses alamnya, tetapi hujan sebagai sebuah rahmat Allah yang bisa menggugurkan dosa, yang bisa kemudian mengokohkan keyakinan gitu. Ya seseorang yang memiliki hati yang peka, hati yang hidup gitu ya, akan bisa memaknai apa-apa yang tidak dimaknai oleh mereka-mereka yang mengandalkan akal belaka. Begitulah kecerdasan hati itu bekerja kepada setiap manusia, setiap hamba Allah yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik hatinya. Maka berikutnya, nah ini karena keberadaan hati itu yang begitu liar dan sebagainya serta potensinya sendiri yang bisa sangat cerdas begitu, maka kita sebagai yang dititipi hati, yang ditiupkan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu mendidik hati ini ya. Perlu mendidik hati ini, perlu mendawamkan hati ini, perlu melatih hati ini untuk sampai kepada hakikat penciptaannya begitu. Sebagaimana Allah menjadi dinding antara seorang manusia dengan hatinya, maka sebetulnya Allah menghendaki kita juga untuk lebih mengenal Allah untuk bisa mendekati hati kita gitu. Jadi ada 3 tahapan untuk bisa kita sampai pada upaya bagaimana menjinakkan hati kita atau mendidik hati kita. Ada takorub, ya, upaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada tasbih, mensucikan Allah dan mensucikan jiwa kita, dan ada takbir, membesarkan Allah. Gitu ya. Takorub, tasbih, dan takbir ini sering kali kita dengar. Tapi mari kita maknai ketiga istilah ini dalam rangka mendidik hati kita. Caranya bagaimana? Yang pertama, caranya adalah karena hati itu tadi digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi Allah lah yang menjadi pembatas antara hati kita dan diri kita sendiri, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengenal Allah sebagai yang membatasi hati kita. Dalam surat Al-Baqarah 186, di antara rangkaian puasa dari mulai 183 sampai 187, Allah menyelipkan satu ayat yang bukan konteksnya puasa. Gitu. Allah menyelipkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ketika Allah membahasakan kalimatnya dengan aku, ini sebetulnya Allah sedang mengajak kita berkomunikasi hanya berdua saja, antara kita dan Allah saja. Ada ayat-ayat Al-Quran yang membahasakan kalimatnya itu dengan aku. Nah, ketika Allah itu memfirmankan Al-Quran itu dengan bahasa aku, sebetulnya Allah menginginkan kita untuk mendekat. Allah menginginkan kita untuk meyakini dan merasakan kehadiran Allah pada kehidupan kita. Dan ini juga disampaikan dalam konteks bulan Ramadan gitu ya. Puasa itu kan membuat kita beribadah sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat. Puasa itu sahurnya orang nggak lihat, bukanya orang juga nggak lihat begitu kan.
Dan kita puasa nggak puasa, orang juga nggak bisa buktikan. Begitu. Sehingga puasa ini adalah satu wasilah ibadah yang bisa melatih keikhlasan kita dan melatih kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di antara rangkaian ayat-ayat puasa, Allah kemudian sisipkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa di antara manfaat puasa adalah merasakan kedekatan dengan Allah. Karena Allah sendiri yang mendeklarasikan dirinya, aku ini deket loh, nggak jauh loh gitu ya. Jadi buat kamu-kamu yang merasa jauh, kalau ibu-ibu yang senior mungkin ingat dulu ada lagu Bimbo ya, lagu Bimbo yang ini. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, gitu. Itu kan membicarakan tentang Allah ya, gitu. Jadi Allah itu dekat atau jauhnya bukan karena Allahnya yang menjauh atau mendekat, gitu. Kenapa? Karena ayat ini menjadi bukti Allah itu dekat. Allah loh yang bilang Allah itu dekat. Jadi kalau kita suka ngerasa, aduh perasaan kok kosong, kok perasaan gelisah, kok perasaan jauh banget dari Allah, kok perasaan males banget mau ibadah, misalnya kita punya perasaan begitu gitu. Itu sesungguhnya hati kita yang menjauh dari Allah gitu. Kita yang menjauh dari Allah. Allahnya sendiri tetap di situ, min hablil warid. Bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Keberadaannya dalam diri kita gitu. Jadi pengetahuan Allah atas diri kita itu karena yang menciptakan tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita lintaskan dalam hati, ngegerundeng-gerundengnya kita, tidak ikhlasnya kita gitu, itu Allah tahu semua gitu. Sementara orang lain tidak tahu. Jadi saking dekatnya Allah bisa potret tuh ya keseluruhan kerja saraf kita, kerja jantung kita gitu ya, kerja otak kita itu Allah bisa potret. Saking dekatnya Allah dengan kita. Dan ini Allah mendeklarasikannya untuk supaya kita mengenali sejatinya Allah itu tidak pernah jauh dari kita. Allah senantiasa dekat dari kita dan Allah mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Allah tidak pernah membiarkan tangan yang sudah terbuka ke atas ini kembali dengan tangan kosong. Allah senantiasa mengabulkan doa. Cuman pengabulan doa Allah tidak serta-merta, tidak sekaligus. Bahkan terkadang Allah memberikan pilihan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Karena sempurnanya ilmu Allah gitu kan, karena kuasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dengan mengenali Allah meyakini bahwa Allah itu dekat pertama, kemudian bahwa Allah itu selalu mengabulkan setiap pinta. Tetapi ternyata ini ada syaratnya. Kalau kita ingin hubungan kita dengan Allah itu seperti itu, gitu. Syaratnya adalah hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Jadi syarat kita itu merasa dekat dengan Allah, yakin dengan kedekatan Allah dan dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah mengikuti perintah Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan yakin bahwa Allah itu benar dengan janjinya. Kan kita suka kalau habis baca Quran itu shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Ya, artinya kita meyakini bahwa apa yang difirmankan itu sesuatu yang benar. Janjinya pasti gitu kan, tidak pernah berubah, tidak lekang oleh waktu gitu. Walaupun tidak selalu bisa kita saksikan pengabulan dari janji-janji Allah tersebut. Tapi keimanan kita, pengenalan kita kepada Allah menghajatkan kita untuk yakin dengan semua yang Allah pernah sampaikan melalui Al-Qur'an. Gitu. Agar apa? Agar kita senantiasa berada dalam kebenaran. Memang Allah jauh Allah jauh lebih dekat daripada orang-orang terdekat kita. Allah jauh lebih dekat daripada urat nadi di leher kita. Dan jika kita percaya dan beriman kepada Allah, maka Allah akan selalu bersama kita dan Allah selalu menyertai kita di setiap langkah kita. Ini tambahan motivasi ya untuk kita agar pengenalan kita kepada Allah semakin sempurna. Ini baru tahapan pertama ya. Memasuki tahapan berikutnya tentang takorub ya, tentang takorub. Kalau kita sudah tahu Allah seperti ini, maka berikutnya kita harus dekati Allah. Gitu. Allahnya dekat kok, masa kita menjauh? Allahnya dekat kok, ya kita harus usaha untuk menghadirkan Allah. Gitu. Nah, tetapi ternyata Allah ini anna inda zonni abdi bi. Kata Allah ya dalam hadis qudsi, aku ini tergantung persangkaan hambaku kepadaku.
Kalau kita menyangka Allah jauh, jauhlah Allah itu seakan-akan gitu. Tapi kalau kita merasa dekat dengan Allah, Allah pun akan mendekat kepada kita. Nah, dalam hadis qudsi ini dikatakan bahwa aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Kalau dia mengingatku di keramaian, maka aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diriku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Lihatlah, hadis qudsi ini menjelaskan kepada kita betapa balasan Allah kepada yang kita lakukan, yang kita persangkakan, itu selalu lebih baik dari apa yang kita lakukan atau apa yang kita persangkakan. Jadi Allah itu asyakur ya. Asyakur itu adalah sosok yang memberi balasan jauh lebih baik dari apa yang diterimanya. Gitu. Jadi jangan pernah meragukan Allah. Yakinilah Allah, yakinilah janji Allah, dan berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat An-Nas ya, surat An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita di dalam surat An-Nas ini minta berlindung kepada Allah min syarril waswasil khannas, dari kejahatan khannas. Siapakah khannas? Khannas itu adalah godaan dalam jiwa kita gitu ya, atau bisikan dalam jiwa kita yang dia itu akan muncul ketika kita lupa kepada Allah, dan dia akan tenggelam ketika kita berzikir kepada Allah. Dan kita berlindung kepada Allah dengan surat An-Nas itu dari apa? Dari bisikannya gitu. Dari bisikan khannas itu, min syarri, dari kejahatan bisikannya. Karena dia bukan membisikkan kebaikan, khannas ini. Yang dibisikkan kepada kita adalah keburukan, kesesatan, kemaksiatan gitu. Siapakah yang pada jiwa kita membisikkan kebaikan? Fitrah. Fitrah yang berasal dari ruh yang ditiupkan oleh Allah. Dialah yang sejatinya menjaga kita untuk tetap baik. Hati nurani yang senantiasa memberikan cahaya, menuntun kepada kita kebaikan. Sehingga kalau kita ingat-ingat dulu gitu, misalnya zaman kita kecil, zaman kita sekolah, waktu pertama kali mau nyontek, gitu. Kalau waktu pertama kali mau nyontek itu biasanya ya, kalau karena kita nggak pernah nyontek, itu mau nyontek aja tangan udah gemeteran, terus jantung udah deg-degan, keringat dingin keluar, mata jelajatan, lihat kiri lihat kanan. Baru pertama kali nyontek itu gelisahnya luar biasa. Gitu. Kenapa tubuh kita sampai seperti itu? Karena sebetulnya fitrah kita sedang bicara kepada kita, memberitahukan bahwa yang kita lakukan itu perkara yang salah. Maka tubuh pun bereaksi, gitu ya, tidak sebagaimana biasanya, tidak tenang jiwanya, gelisah hatinya gitu. Kenapa? Karena yang kita lakukan itu pasti perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tubuh kita itu sebetulnya mampu mengirimkan pesan kepada diri kita sendiri. Sayangnya gitu ya, karena kita targetnya pengen dapat nilai bagus gitu, sinyal-sinyal tubuh itu suka tidak diikuti gitu. Justru kita tekan. Gitu. Dan kita mendengar suara lain dari diri kita, udah pokoknya nyontek aja, yang penting nilainya bagus gitu. Kadang-kadang seperti ada bisikan dalam diri kita, ya itulah khannas. Gitu ya, itulah khannas yang dia ada dalam yuwaswisu fi sudurinas. Dia membisik-bisikan pada dada kita itu perkataan-perkataan yang buruk yang membuat kita akhirnya berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari fitrah kita sendiri yang cenderung kepada kebaikan. Fitrah ini cenderung pada kebaikan, tapi adanya khannas membuat kita berpaling. Nah, Allah yang dekat sekali dengan kita itu tahu persis tuh pergulatan itu, pergulatan antara hati kita dengan si khannas gitu kan, pergulatan pikiran kita, nyontek jangan, hitung kancing kalau mau ngisi itu jawaban gitu kan, karena nggak tahu ya udah hitung kancing aja, ini A B C apa D gitu. Itu ada hal-hal yang kita sendiri secara sadar bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kadang-kadang keadaan memaksa kita untuk ya udah jalanin aja. Padahal kita sendiri gelisah melakukan itu semua. Gitu. Andai kita menjadi seseorang yang memiliki rasa takut kepada Allah itu besar, maka kita memilih untuk jujur gitu ya, memilih untuk nilai jelek daripada nilai bagus tapi hasil yang tidak jujur, dan membiarkan hawa nafsu, membiarkan khannas menguasai jiwa kita.
Dan akhirnya Allah kemudian menjauh dari kita karena kita membiarkan khonas menguasai dada kita. Itu salah satu ya yang bisa kita ambil dari surat An-Nas yang menjelaskan betapa kedekatan Allah dengan kita itu sedemikian dekatnya sampai mengetahui pergulatan batin, pergulatan pikiran, lintasan hati itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya, saking dekatnya. Dan ternyata Allah sangat mengapresiasi setiap jengkal usaha kita gitu. Setiap usaha kita untuk mendekat kepada Allah itu dibalasnya dengan sesuatu yang pasti lebih baik lagi. Maka jangan pernah kemudian ragu ya dengan balasan dari Allah yang selalu lebih baik. Dan jangan putus asa ketika kita merasakan lemah, merasakan ketidaktahuan, kebodohan gitu ya, kesulitan dalam kehidupan dan merasakan beratnya beban kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Allah bukan tidak tahu, Allah tahu kok. Justru ujian itu diberikan agar kita kembali kepada Allah dan menyandarkan segala urusan itu kepada Allah. Kita ini tugasnya menghadapi saja, Allah yang akan mengatasi begitu ya. Sebagaimana dalam surat At-Tolak ya, surat At-Tolak itu mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini surat tentang perceraian. Surat tentang perceraian tetapi mengajarkan kepada kita untuk mencari solusinya dengan takwa. Bukan dengan bertengkar, bukan dengan saling memutuskan silaturahim, bukan dengan saling menghinakan satu sama lain atau bahkan saling menjelek-jelekan satu sama lain. Ternyata Allah menghendaki kita justru ketika sudah bercerai harus berbuat lebih baik lagi kepada mantan gitu ya. Kenapa? Ada hubungan yang pernah terjadi dan ada anak yang harus tetap dijaga perasaannya agar tidak menjadi korban perceraian. Itu diantaranya begitu ya. Betapa Allah sudah menjanjikan kepada kita jalan keluar hanya dengan yakin kepada Allah, takwa kepada Allah, miliki rasa takut kepada Allah dan hadapi kenyataan. Fight or flight. Biasanya orang itu kalau dia yakin dia akan berjuang untuk mencari solusi gitu ya dan untuk menyempurnakan ketakwaannya kepada Allah. Tapi kalau dia flight, dia cenderung untuk menghindar dari masalah, lebih baik lari dari masalah gitu ya dan menghindari juga orang yang bermasalah gitu. Dan ini tidak menjadi pelan pembelajaran dan ini sebenarnya sebuah kegagalan. Tapi ada banyak orang yang memilih lebih baik menghindari masalah daripada menghadapi masalah. Padahal masalah itu datang sebagai utusan Allah, sebagai tentara Allah yang menguji kita siapakah di antara kita yang paling baik amalnya, yang paling baik bisa mengelola masalah sehingga Allah karuniakan jalan keluar dari masalah. Allah yang mengkaruniakan jalan keluarnya. Kita tugasnya hanya menghadapi dengan keyakinan dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu manakala hati kita mengenali Allah dengan baik, merasa dekat dengan Allah dan yakin bahwa Allah yang akan menolong kita. Ya, itu demikian. Kemudian berikutnya sucikan Allah. Kan tadi takorub, kemudian tasbih gitu. Nah, tasbih ini sebetulnya salah satu cara kita untuk mensucikan kembali jiwa kita. Kenapa? Karena ilmu itu tidak akan datang kepada hati yang kotor. Ya, ilmu itu hanya akan datang kepada hati yang bersih, sebagaimana Allah sudah memilih bejana hati Rasulullah SAW di antara sekian banyak umat kafir Quraisy pada saat Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang lebih pintar dari Rasulullah, ada banyak orang lebih kaya dari Rasulullah, ada banyak orang yang lebih pandai untuk berbicara daripada Rasulullah. Tapi kenapa Allah memilih hati Rasulullah untuk menjadi tempat wahyu itu disematkan? Karena ternyata hati Rasulullah adalah bejana yang paling bersih, bejana yang paling siap untuk menerima wahyu dari Allah, dan hati yang paling rendah hati gitu untuk siap menerima aliran ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu seperti air, dia tidak akan naik kepada ketinggian. Air itu kan mengalirnya dari tinggi ke rendah gitu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita harus menjadi orang rendah hati untuk bisa memperoleh ilmu yang banyak dan mendapatkan kesuburan hati sehingga hati kita bisa berbuah, bisa berbunga gitu ya, bisa produktif gitu ya, hati kita berkontribusi untuk kehidupan kita. Nah, caranya kita untuk mensucikan itu tentunya dengan pertobatan. Karena pertobatan ini bisa menghilangkan noda-noda penyakit hati dari penyakit bakhil, pelit ya, dari penyakit sombong gitu, dari penyakit ria, ingin dipuji, dari penyakit sum'ah, ingin didengar gitu ya, dari penyakit apalagi ya banyak ya
penyakit cinta dunia tadi ya, dari penyakit kemudian anania, sombong, egois gitu, menjadi hati yang penuh rahmat, menjadi hati yang senang silaturahim gitu. Itu semua hanya baru bisa kita jernihkan keadaan hati kita dari penghalang-penghalang yang menghitamkan hati dengan taubatan nasuha, dengan taubat atau dengan istighfar. Dan taubatan ini adalah sebuah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Dan kalau kita habis wudhu, masih ingat ya, kalau habis wudhu itu kan ada doa, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doa kita setelah wudhu. Sebetulnya itu adalah wudhu itu sesuatu perkara yang amat sangat disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah sempurnakan wudhu itu dengan doanya yang kemudian mengarahkan kepada kita pada kesucian lahir dan kesucian batin. Nah, dengan kesucian lahir dan kesucian batinlah kemudian kita menjadi sosok yang pantas untuk mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing pada gemerlap cahaya Allah menuju kepada keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Dan seandainya taubat ini bukan amalan yang paling dicintai oleh Allah, tentu Allah tidak akan menguji manusia yang paling mulia dengan dosa. Jadi di antara ujian kenapa kita jadi berdosa itu karena Allah menginginkan kita kembali kepada Allah. Karena Allah menginginkan kita bertaubat kepada Allah. Karena Allah menginginkan kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia. Gitu. Karena Allah ingin menyadari bahwa hati kita sendiri pun tidak bisa kita kuasai ketika dia menyeret kita kepada kemaksiatan begitu. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengabadikan ya taubat ini dalam kalimat ini ya. Seandainya taubat itu bukan amalan yang paling dicintai oleh Allah, tentu Allah tidak menguji manusia yang paling mulia dengan dosa. Namun karena Allah mencintai taubat hambanya, maka Allah menguji hamba tersebut dengan dosa. Ya ternyata dosa itu juga cara Allah untuk membuat kita menyadari kehambaan kita, keterbatasan kita, lupanya kita, bodohnya kita, zolimnya kita gitu. Sehingga akhirnya tidak ada tempat kita kembali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa ya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyaha wa maulaha. Ya Allah karuniakanlah ketakwaan kepada diriku dan sucikanlah ia. Engkaulah sebaik-baik zat yang menyucikan, engkau pelindung dan pemeliharanya. Itu tahapan berikutnya untuk kita bisa mendidik hati kita agar menjadi hati yang lembut, hati yang subur, hati yang hidup, hati yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan hati yang terikat kepada Allah sebagai pemiliknya. Begitu. Berikutnya yang terakhir dari pendidikan kepada hati itu selalu bersama Allah. Selalu merasa bersama Allah, ma'iyatullah ya, atau takbir ya, takbir. Jadi kebesaran Allah membuat kita merasakan kehadiran Allah. Sebagaimana takbiratul ihram. Nah, ibu-ibu mungkin kan tahu ya dalam satu rangkaian rukun sholat itu yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Setelah itu niat ya gitu. Jadi takbiratul ihram itu berbarengan dengan niat. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir dan ihram. Ihram itu sebagaimana kain ihram ya. Kenapa kalau berhaji atau berumroh itu disebutnya kain ihram? Karena ketika kita mulai memakainya, kita mengharamkan diri kita dari rofats gitu ya, dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari pikiran-pikiran kotor, dari langkah-langkah yang maksiat gitu. Kita menghadapkan inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh gitu. Ketika kita menggunakan kain ihram. Seperti itulah yang terlantun dari diri kita hanya tasbih, takbir, dan tahmid gitu ya. Ketika menggunakan kain ihram. Nah sama dikiaskan juga dengan sholat kita. Ketika kita melakukan takbiratul ihram, takbir yang pertama yang mengangkat tangan itu sama dengan kita mengharamkan yang lain dalam sholat kita kecuali Allah gitu. Maksud kenapa disebutnya takbiratul ihram. Tidak ada yang lebih besar dan tidak boleh ada yang lain dalam sholat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah takbiratul ihram itu kenapa bacaannya menjadi inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh gitu. Karena Allah mengharapkan kesungguhan kita. Allah mengharapkan kehadiran kita.
berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehadiran Allah dalam sholat-sholat kita, sehingga di luar sholat bekas-bekas sujud itu masih nampak di rekah senyum kita, di cerahnya wajah kita, di sapa santun kita, di kelembutan tutur kita gitu. Itu semuanya tampak sebagai min atsari sujud, bekas-bekas dari sujud kita, karena kita merasakan kedekatan, merasakan kehangatan, merasakan pelukan Allah dalam sholat kita, merasakan kenikmatan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan ketidakberdayaan kita sebagai makhluk Allah yang kemudian dalam ruku dan sujudnya itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itulah Allah mengingat kita untuk senantiasa mengingat Allah. Dan ayat dalam Ali Imran 190 ini 191 ya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini menggambarkan tentang seseorang yang sudah mencapai makom ulul albab ya, karena senantiasa bersama Allah. Yaitu ciri-cirinya adalah orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring gitu. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab api neraka. Jadi seperti itu Allah menghendaki gitu ya kebersamaan dengan kita, senantiasa disebut oleh kita, diingat oleh kita, dirasakan kehadirannya oleh kita, kemudian kedekatannya ada pada jiwa kita, ada di hati kita gitu, sehingga hati kita bergetar ketika mendengar ayat-ayat Allah itu dibacakan, ketika hati kita itu lembut ketika kita melihat ayat-ayat Allah itu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah di depan mata kita. Jadi jangan pernah kita lalai dari zikir kepada Allah. Karena lalai dari zikir ini termasuk tanda bahwa seseorang itu terhalang dari taufik Allah. Oleh karena itu orang-orang yang paling rugi adalah orang yang terperdaya oleh dunia sampai ia lalai dari zikir. Allah berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Penenang hati yang mungkin ibu juga semua sudah hafal, ketika kita gelisah hati kita, resah jiwa kita, bingung apa yang harus dilakukan, maka berdoalah dengan doa ini, Allahumma la sahla illa ma ja'altu la sahla ya. Wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tema hari ini benar-benar mengenali hati, Umi. Terima kasih banyak sudah sharing tema yang sangat menarik, dan saya yakin ibu-ibu semua juga merasakan hal yang sama. Di sini sudah masuk beberapa pertanyaan, karena kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan acara siang hari ini bisa berakhir sebelum azan asar ya Umi ya. Untuk pertanyaan pertama, sebentar. Untuk pertanyaan pertama dari Ibu Ines Wahyanto. Pertanyaannya adalah, bagaimana melembutkan hati kita karena kita sebagai wanita sebagian besar suka keras hati atau egois, tetapi tidak merasa salah mungkin ya Bu ya, tidak merasa dan selalu benar. Terus untuk pertanyaan yang kedua dari, langsung saja ya Umi ya mungkin ya, 3 pertanyaan. Silakan. Dari Ibu Mei Amelia, Ibu Ustazah, hati nurani itu setiap manusia selalu halus dan mengandung kebaikan. Terkadang manusia sudah tahu kalau hal itu salah, dan hati nurani kita membisikkan bahwa hal itu salah, tapi tetap dilakukan juga. Dan bagaimana cara agar kita selalu bertakwa dan tidak cinta dunia?
Terus untuk pertanyaan yang terakhir dari Ibu Lia Setio, bagaimana pendekatan kita kepada pasien orang yang sedang sakit agar hatinya tenang dan ikhlas menghadapinya? Mungkin itu dulu Umi silahkan untuk dijawab ya. Ya, yang pertama terkait dengan melembutkan hati ya. Gitu. Karena hati ini tadi digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah pasti insya Allah akan menjadikan hati kita lembut. Nah, apa yang paling membuat kita dekat dengan Allah? Ya pasti pertama tadi zikrullah ya. Nah, zikrullah itu kan satu ibadah agung gitu yang membuat kita mengundang kehadiran Allah pada ucapan kita, pada hati kita, pada pikiran kita, dan mudah-mudahan menguasai jiwa kita. Ketika kita ucapkan, tertanam dalam hati, bergetar jiwa ini, dan mudah-mudahan itu jadi melembutkan hati kita. Yang kedua kemudian Al-Quran sebagai firman Allah. Jadi kalau kita ingin curhat sama Allah, sholatlah. Tapi kalau kita ingin Allah curhat sama kita, berkomunikasi dengan kita, berbicara dengan kita, maka bacalah Al-Quran. Jadi sholat dan membaca Al-Quran sebetulnya menjadi saling melengkapi satu sama lain, dan keduanya bisa melembutkan hati. Jadi andai kita hatinya sedang gelisah, ambil wudhu gitu. Ambil wudhu, kemudian sholat syukurul wudhu. Mungkin saya perlu kisahkan bagaimana Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah yang suara terompah bututnya terdengar di surga. Gitu. Padahal orangnya masih hidup di dunia ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Dan Rasulullah penasaran dan bertanya kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, apa yang menyebabkan suara terompahmu terdengar di surga?" Kata Bilal, "Tidak ada yang istimewa ya Rasulullah, kecuali aku membiasakan diriku untuk senantiasa menjaga wudhu." Gitu. Jadi kalau habis hadas, misalnya kita ya buang air kecil atau buang air besar, kalau kita mah ya udah gitu kan, nggak pernah berwudu gitu. Nah kalau Bilal bin Rabah, entah itu buang angin, entah itu buang air kecil, entah itu buang air besar gitu, itu pasti sesudahnya berwudu. Dan setelah berwudu dia sholat syukrul wudu 2 rakaat. Dan itu dibiasakan terus dan tidak pernah ditinggalkan. Jadi kalau ditanya amalan unggulanmu apa wahai Bilal, cuman itu doang. Bilal tidak dikenal sebagai seseorang yang suka sholat malam, misalnya gitu ya, sebagaimana para sahabat Rasulullah yang lain seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq gitu. Tapi Bilal dikenal sebagai seorang yang senantiasa menjaga kesucian. Dan tadi kita sama-sama tahu bahwa Allah tuh senang dengan seseorang yang senantiasa menjaga kesucian kan. Nah, jadi sampai Allah jatuh cinta kepada Bilal gitu, yang ilmunya tidak seberapa, yang seorang budak belaka, seorang hitam yang secara penampilan tidak menarik perhatian, tapi jiwanya suci gitu, pikirannya bersih dan tubuhnya tidak pernah ternoda gitu, karena selantiasa kalau sudah ternoda pun atau kena hadas pun dia berwudu. Sebaliknya gitu, kenapa sepatu Fir'aun yang mahal justru malah menjadi tempatnya di neraka begitu ya. Nah, padahal kalau dilihat dari kualitas barangnya, seharusnya ya barang yang berkualitas yang ada di surga, bukannya terompahnya Bilal yang murah gitu. Karena apa? Karena pemiliknya membawa sepatu mahal itu gitu, itu ke tempat-tempat yang membuat Allah tidak ridho gitu. Jadi ternyata persoalannya bukan apa yang kita pakai, apa yang kita miliki gitu. Tetapi untuk apa kita gunakan? Ketika kita gunakan yang kita miliki ini dalam rangka taat kepada Allah, insya Allah itu menjadi jembatan kita ke surga gitu ya. Bahkan ikut bersama kita ke surga sebagaimana terompahnya Bilal. Tapi kalau yang kita miliki ini ternyata kita gunakan untuk kemaksiatan, disitulah kemudian Allah mencatatkan dalam hati kita noda-noda gitu ya, noda-noda yang mengotori hati, kemudian mengeraskan hati, dan kemudian membuat hati jadi membatu. Nah, untuk melembutkannya tadi dengan sholat gitu, dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ada banyak di sana kalimat-kalimat mulia dari Allah ya, dan kita ketika membacanya dengan meniatkan ingin mendapatkan hidayah dari Allah, ingin mendapatkan kelembutan hati dari Allah Subhanahu wa taala untuk hati-hati kita yang sudah semakin mengeras, insya Allah gitu. Ayat-ayat kita baca akan menjadi penawarnya, menjadi penyejuknya gitu kan, menjadi pelembutnya insya Allah. Kemudian juga zikrul maut.
Zikrul maut juga mengingat kematian, itu melembutkan hati. Karena tidak ada satu pemutus kenikmatan yang paling hebat kecuali kematian. Jadi kalau kita sudah mengingat kematian, itu kenikmatan yang sekarang kita punya itu jadi hambar rasanya gitu kan. Jadi nggak nikmat lagi. Kenapa? Orang diingat kematian begitu ya. Itu diantaranya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk melembutkan hati kita. Nah berikutnya tadi tentang apa ya? Saya jadi lupa. Tentang pasien Bu, pasien agar bisa ikhlas menerima iya. keadaan. Nah kita melihat sakit terkadang sebagai sebuah beban. Ya, padahal ketika salah seorang sahabat itu sakit, Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang sedang sakit, la ba'sa tahurun insya Allah gitu. Ya syafakillah atau Allahumma rabbanas azibul ba'sa ishfi anta syafi la syifaan illa syifa'uk syifaan la yughadiru saqaman. Jadi Rasulullah mengatakan la ba'sa tahurun insya Allah, tapi juga mendoakan. Maksudnya apa? Nggak apa-apa sakit itu qadarullah ya. Sakit itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu tidak ada yang buruk. Ketetapan Allah itu selalu baik dan punya maksud baik dan untuk kebaikan kita. Begitu. Maka la ba'sa, nggak apa-apa gitu. Tahurun insya Allah, mensucikan. Ya, kalau kita memaknai sakit sebagai cara Allah menggugurkan dosa, gitu, misalnya sakitnya sakit kepala gitu. Nah, berarti ada dosa-dosa di kepala kita. Ada pikiran-pikiran kotor di kepala kita yang hendak digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang sakit adalah telinga kita, boleh jadi telinga kita pernah digunakan mendengar sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dibuat sakit agar dosa-dosa telinga itu digugurkan. Kalau kaki kita yang sakit, boleh jadi kaki kita pernah melangkah kepada tempat-tempat yang Allah sendiri tidak sukai gitu atau Allah murkai begitu. Maka kaki kita dibuat sakit agar kita sadar gitu, dan kemudian mengembalikan fungsi kaki untuk taat kepada Allah, karena kaki ini adalah tentara-tentara Allah juga yang maunya gitu berbakti kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Jadi semua sakit yang ditimpakan kepada kita sejatinya karena Allah bermaksud hendak menyucikan kembali, mengembalikan kita kembali kepada fitrah gitu, agar kita bukan menjadi seorang yang bernoda dan kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak ada dosa sama sekali, ringan hisabnya karena sudah merasakan gitu ya, seperti penyakit demam yang kita rasakan di bumi ini ternyata itu bagian dari api neraka. Jadi kalau kita merasakan panas pada tubuh kita, sebetulnya itu bagian dari api neraka yang Allah kenalkan kepada kita, Allah timpakan kepada kita untuk apa? Supaya kita tidak lagi merasakan neraka nanti di akhirat gitu. Kenapa? Di dunia sudah ditimpakan kepada kita. Jadi pada saat kita sedang panas itu saatnya kita berdoa untuk kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar gitu. Jadi saat itulah, pada saat kita sedang merasakan sakit itu kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita keridhaan, memberikan kepada kita surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Karena nerakanya berupa panas itu sudah kita rasakan di dunia. Mudah-mudahan ketika kita merasakan di dunia tidak ada lagi tersisakan untuk kita di akhirat kelak. Jadi baik sangkalah kepada Allah ketika sedang sakit. Kenapa? Karena ada banyak kebaikan yang sedang Allah hamparkan kepada kita. Andai kita sabar, ya andai kita baik sangka, andai kita ikhlas kepada Allah, agar andai kita sempurnakan tawakal kita kepada Allah. Contoh yang paling fenomenal adalah sakitnya Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu kan diuji oleh Allah itu sakit, dan itu sakitnya bukan sakit sebentar, sakitnya sampai tahunan gitu. Sampai dia kehilangan seluruhnya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan istrinya bahkan gitu. Tapi sebelum kehilangan itu istrinya sempat berkata seperti ini kepada Nabi Ayub, wahai suamiku, bukankah engkau seorang nabi? Kenapa engkau tidak angkat tanganmu dan minta kepada Allah untuk kesembuhan dirimu sendiri? Pasti Allah akan mengabulkan dirimu. Lalu apa kata Nabi Ayub? Kata Nabi Ayub begini, aku malu kepada Allah. Aku malu kepada Allah yang telah memberikan aku berbagai nikmat dan karunia selama 70 tahun. Dan sakitku ini baru beberapa tahun berjalan. Dibandingkan dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepadaku selama 70 tahun, maka sakitku ini tidak seberapa. Padahal sakitnya sudah membuat orang-orang menjauh dari dirinya. Karena apa? Bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Bahkan istrinya pun sudah tidak sanggup untuk merawat dirinya. Kenapa? Karena keadaannya sudah sangat memprihatinkan, gitu ya. Dan akhirnya membuat istrinya meninggalkan dirinya. Tapi kesabarannya, fasobrun jamil kata Allah, kesabaran yang indah yang dimiliki oleh Nabi Ayub yang membuatnya akhirnya tidak pernah mengeluh, tidak pernah berdoa minta sembuh, tetapi ridho kepada ketetapan Allah, berbaik sangka kepada Allah gitu kan, dan menikmati sakitnya sebagai bentuk kecintaan Allah kepada dirinya. Dan rasa malunya jauh lebih besar untuk menengadahkan tangan kepada Allah gitu ya, disebabkan karena nikmat yang pernah dia terima. Akhirnya Allah sembuhkan dia hanya dengan air yang berada di dekatnya saja.
Disembuhkan hanya dengan menciprat-cipratan air ke tubuhnya doang, nggak pakai obat apa-apa. Dan itu sembuh total, dan apalagi yang Allah berikan kepada Nabi Ayub bukan hanya kesembuhan, tapi juga kembalinya istri, kemudian juga anak yang jauh lebih banyak jumlahnya, harta yang lebih berkah gitu ya, dan rumah juga yang lebih indah. Jadi Allah kembalikan tidak di akhirat, di dunianya saja sudah Allah kembalikan semuanya. Dan kepada siapa lagi kita berkudu hasanah kalau bukan kepada para nabi kita gitu. Itulah cara Allah memberikan penghiburan kepada kita ketika kita diuji gitu. Maka bersabarlah, maka ridholah gitu ya, maka ikhlaslah, maka baik sangkalah kepada Allah gitu kan, dan nikmati saat-saat seperti itu sebagai saat-saat kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah seperti itu tidak ada manusia yang bisa menolong kita gitu ya. Tapi Allah bisa, karena Allah itu dekat, lebih dekat daripada dokter yang mengobati kita, lebih dekat daripada pasangan hidup kita yang kadang-kadang juga tertidur kalau jaga kita gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya kedekatan Allah itu sangat dekat, dan inilah saat-saat terindah. Bahkan dalam sebuah hadis Allah mengatakan begini, berkunjunglah kepadaku gitu ya, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, berkunjunglah kepadaku. Kata para sahabat gini, Allah menyuruh kita berkunjung kepada Allah, caranya bagaimana gitu kan? Aku sakit, tengoklah aku, kata Allah begitu. Terus kata para sahabat, tengok Allah. Allah kenapa sakit? Sakit kenapa? Maksudnya bukan menengok Allah, tapi maksudnya gini, kita mengunjungi orang sakit itu sama dengan kita mengunjungi Allah. Kita menengok orang sakit itu sama dengan kita bertemu dengan Allah. Dan mintalah doa kepada orang sakit. Ternyata bukan yang sehat yang mendoakan, tapi yang sakit yang mendoakan. Karena orang yang sakit itu ditemani oleh Allah. Gitu. Karena orang sakit ditemani oleh Allah, doanya lebih makbul daripada orang sehat. Kita masuk ke terbalik, orang sakit minta doa sama yang sembuh, padahal doa dia lebih makbul daripada doa yang sehat gitu. Jadi pemahaman kita tentang sakit ini disempurnakan gitu, agar kita bisa menikmati dengan bahagia sakit kita, berbaik sangka, bahkan bisa mendapatkan surga dengan sakit kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu. Ada lagi nggak? Sebetulnya ada satu lagi, Umi. Bagaimana cara membedakan sakit itu sebagai azab atau sebagai penebus dosa? Ini dari Bu Estri ya. Baik. Ukurannya begini, kalau sakit itu membuat kita jadi merasa lebih dekat kepada Allah, insya Allah sakit itu hanya ujian. Jadi kita justru dengan sakit jadi bertobat, dengan sakit jadi ingat Allah, dengan sakit jadi banyak berdoa, jadi banyak ibadah. Insya Allah itu sakitnya ujian. Tapi kalau sakit itu membuat kita gini, kenapa sih ya Allah cuma saya doang yang begini, kenapa bukan orang lain, kenapa kok ujian saya nggak berhenti-berhenti, kenapa begini, mempertanyakan Allah dan meragukan Allah. Nah itu jadi akhirnya musibah buat kita. Gitu ya, musibah. Bahkan akhirnya sebagian ada yang sampai jadi kufur gitu ya, karena nggak siap. Kejadian terbaru gitu, saya punya klaster itu di Grand Depok City gitu ya, di tetangga saya di Gema Pesona itu ada ibu sama anak bunuh diri dengan minum racun di rumahnya sendiri. Pas ditelusuri kenapa mereka bisa bunuh diri dengan minum racun itu ya, baygon kayak begitu gitu. Ternyata mereka terhimpit oleh masalah hutang gitu, masalah keuangan yang luar biasa, sehingga membuat mereka tidak kuat lagi menghadapi hidup dan memilih untuk bunuh diri. Mereka pikir selesai dengan bunuh diri, tidak. Bunuh diri itu bentuk dosa besar kepada Allah karena putus asa. Padahal kalau mereka yakin kepada Allah, mungkin Allah akan membantu dengan cara yang tidak terduga. Sayangnya gitu kan, mereka buruk sangka kepada Allah gitu. Sehingga akhirnya memilih jalan seperti itu. Sudah jatuh tertimpa tangga masuk neraka nantinya kalau kayak begitu ya, nauzubillah gitu. Dan jangan sampai sakit kita gitu ya membuat kita berpaling dari Allah gitu. Kalau sakit membuat kita berpaling dari Allah, meragukan Allah, mempertanyakan keputusan Allah, takdir Allah dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang jadi musibah sebetulnya. Gitu. Tapi kalau kita ridho, kita sabar gitu ya, kita berusaha menikmati, berusaha berbaik sangka, insya Allah itu sakit menjadi penggugur dosa-dosa kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali Umi Hani. Sepertinya karena waktu sudah lumayan ya, sudah mendekati waktu asar. Jazakillah khair untuk tausiahnya hari ini. Semoga tausiah hari ini bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya dan bisa kita terapkan ilmunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami mohon untuk ditutup dengan doa. Baik. Persilahkan. Mari ibu-ibu sekalian untuk menyempurnakan pertemuan kita
mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan berharap ampunan dari para malaikat yang saat ini sedang bersama-sama kita di sebuah majelis zikir ini. Maka mari kita angkat tangan kita agar Allah memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita baik di dunia maupun di akhirat, dan rendahkan hati kita, ikhlaskan niat kita untuk memohon pertolongan Allah, petunjuk dari Allah, kekuatan dari Allah, kesabaran dari Allah, dan akhir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha alaina ma'adina. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khaira umurina akhirah wa khairu amalina khawatimah wa khairu ayyamina yamalqaka fi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Umi Hani atas waktunya di siang hari ini. Mudah-mudahan nanti ada saatnya kita bisa bertemu lagi dalam kajian yang lain. Terima kasih. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara pengajian kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Umi Hani, kepada ibu-ibu semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir secara online. Semoga niat baik kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami dari bidang sosial budaya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.